Indonesia
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan arahan dan penguatan oleh staf ahli menteri bidang politik dan keamanan Bapak Ambek Paramarta. Dengan memohon ridha dan izin-Mu, berkahilah jalannya kegiatan kami dan jadikanlah semua yang kami kerjakan bernilai ibadah di sini. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan, kami memohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Jadikanlah kami satu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, menjunjung tinggi hukum dan menegakkan hak asasi manusia. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami semua dalam lindungan rahmat-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha pengabulan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selamat datang dan ucapan selamat datang oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku kepada Bapak Adwan Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Staf Ahli Menteri Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Ambek PCP SAMH. Yang saya hormati Bapak Ibu para pimpinan Ibu Pratama Kandikum Maluku. Saya hormati pejabat administrator pengawas YP20. Dan saya hormati para kepala satker, jajaran kantor wilayah Kumba Maluku, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir lewat Zoom atau virtual. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan izinnya sehingga kita masih diberi kesempatan ya kita bisa hadir di aula kantor wilayah Kumba Maluku ini bersama-sama dengan Bapak Staf Ahli Menteri. Pertama, kami dengan jajaran mengucapkan terima kasih selamat datang kepada Bapak Staf Ahli Menteri di Ambon Malaysia ini, di Kanwil Maluku ini. Bersama didampingi tadi pada ajudan Bapak Staf Ahli. Yang kedua yang kami ingin laporkan kepada Bapak Staf Ahli Menteri bahwa kantor Kanwil Kumba Maluku ini diresmikan pada bulan puasa kemarin, Pak, yang baru-baru ini. Dan jumlah satker di jajaran Kanwil Maluku ini berjumlah 21 termasuk plus kantor wilayah. Pemasyarakatan ada 18 satker dan 2 satker imigrasi, satu di imigrasi Ambon dan satu di imigrasi Tual. Jadi pada kesempatan ini juga kami sangat berterima kasih karena kami sempat memanfaatkan waktu-waktu luang Bapak Staf Ahli, walaupun kegiatan Bapak ke sini adalah KI dan waktu-waktu luang kami manfaatkan untuk memohon kepada Bapak Staf Ahli untuk memberikan nantinya pengarahan atau penguatan kepada jajaran kami yang ada di Kanwil Kumba Maluku ini. Yang terakhir kami laporkan kepada Bapak Staf Ahli Menteri bahwa yang baru-baru juga kami mengusulkan ada 7 satker termasuk kantor wilayah untuk menuju predikat UBK, namun hasil penilaian kemarin mungkin dari Pan RB atau bagaimana
Hanya di jajaran kami Maluku ini belum ada yang bisa diusulkan ke tim TPN dan Panirda untuk meraih tadi itu predikat WBK. Jadi mungkin itu saja kami laporkan kepada Bapak Staf Ahli Menteri. Kami mohon kesediaan Bapak Staf Ahli Menteri untuk memberikan pengarahan dan penguatan kepada kami jajaran Kambil Kuma Maluku. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semuanya. Salam, santi. Terima kasih Bapak atas laporannya. Sambutan serta pengarahan oleh Staf Khusus Menteri Bidang Politik dan Keamanan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Ambek Paramarta SHMSI, kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku beserta seluruh jajaran, para kadif, para kepala unit pelaksana teknis baik dari pemasyarakatan maupun imigrasi dan rekan-rekan yang juga mengikuti secara virtual. Bapak Ibu sekalian, seluruh jajaran pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku yang saya hormati dan saya banggakan. Tentu pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang atas karena limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita pada pagi hari ini dapat bertatap muka di ruangan ini yang menurut hemat saya untuk wilayah timur merupakan kantor wilayah yang cukup representatif. Tadi saya sampaikan kepada Pak Kakanwil, saya cukup surprise untuk pembangunan kanwil di Maluku ini, yang kalau dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di wilayah timur, saya kira ini merupakan salah satu kanwil yang terbaik dari sisi sarana. Hanya memang yang kekurangannya halamannya sangat kecil, jadi itu yang barangkali juga merupakan kendala bagi Bapak Ibu sekalian. Karena kalau dibandingkan dengan saya pertama kali ke kantor ini, di tempat yang sama ini pada tahun sekitar 1997, pertama kali ke sini, tentu kondisinya sudah jauh berbeda dan jauh lebih baik. Mudah-mudahan keberadaan kantor ini juga bisa mendukung kinerja Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil, bahwa keberadaan saya di wilayah Maluku ini sebetulnya adalah terkait dengan kegiatan mobile IP klinik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang selama seminggu ini mereka akan memberikan semacam coaching maupun pendampingan kepada terkait dengan kekayaan intelektual. Namun demikian, saya sangat berbahagia bahwa pada kesempatan ini saya juga bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian, apalagi dengan teman-teman yang mengikuti secara virtual. Dan tentu pada kesempatan ini saya ingin saya sampaikan adalah lebih kepada apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa sampai dengan hari ini Bapak Ibu sekalian tetap mempunyai komitmen yang tinggi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dan kalau kita lihat dari sisi wilayah kerja dengan jumlah satker yang sangat terbatas, tentu itu merupakan satu tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa bisa meningkatkan tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
saya ingin flashback ke belakang saja. Kita bercerita dan berdiskusi saja. Karena Bapak Ibu sekalian, belakangan ini kan kita sedang didorong melaksanakan pembangunan zona integritas. Tapi apa sih sebetulnya pembangunan zona integritas? Ini yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa proses ini merupakan proses yang cukup panjang yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita bicara tentang pembangunan zona integritas dan menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, sebetulnya itu bukan merupakan satu barang baru. Sebagian besar dari kita seringkali mengatakan bahwa ini sebetulnya program apa lagi sih? Kok kita sudah mempunyai tusi yang demikian ribet, kemudian ditambahi lagi kita harus membuat berbagai macam dokumen. Bapak Ibu sekalian, pembangunan zona integritas, WBK, WBBM, itu bukan merupakan barang baru. Dia merupakan bagian dari apa Bapak Ibu sekalian? Bagian dari reformasi birokrasi. Kalau Bapak Ibu sekalian kembali ke merimain ingatan kita, kapan sih kita mulai melaksanakan proses reformasi birokrasi? Kapan Bapak Ibu sekalian? Apa yang mengingatkan kita bahwa kita, oh iya, kita merupakan salah satu kementerian yang melaksanakan reformasi birokrasi. Tunjangan kinerja. Ya. Tunjangan kinerja itu adalah merupakan pengingat kita bahwa kita sejak tahun 2010 kita sudah melaksanakan reformasi birokrasi. Jadi tunjangan kinerja itu sebetulnya adalah merupakan apa? Reward terhadap keberhasilan Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan reformasi birokrasi. Oleh karena itu di 2011 kita mendapatkan reward berupa tunjangan kinerja yang besarnya berapa persen waktu itu? 40%. Dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian, tidak semua kementerian lembaga pada waktu itu diberikan kesempatan untuk mendapatkan tunjangan kinerja. Ada 3 kriteria untuk menentukan sebuah kementerian itu dijadikan sebagai pilot project reformasi birokrasi. Yaitu yang pertama adalah kementerian lembaga yang mengelola keuangan negara. Oleh karena itu Kementerian Keuangan menjadi kementerian yang lebih dulu mendapatkan tunjangan kinerja. Kemudian prioritas kedua diberikan kepada kementerian lembaga yang melaksanakan penegakan hukum. Oleh karena itu, bersamaan dengan kita, itu ada Mahkamah Agung, ada Kejaksaan, dan ada Kepolisian. Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu kementerian yang melaksanakan penegakan hukum. Di situ ada KI, dia melaksanakan penegakan hukum, ada juga imigrasi, dan juga ada pemasyarakatan. Yang kalau kita lihat dalam rangkaian Integrated Criminal Justice System, itu adalah merupakan salah satu bagian dari penegakan hukum. Dan prioritas yang ketiga adalah diberikan kepada kementerian lembaga yang melaksanakan pelayanan publik. Nah, kita masuk juga di dalam pelayanan publik. Jadi hanya kementerian-kementerian yang memenuhi 3 kriteria tadi. Nah, kita ditunjuk menjadi salah satu kementerian yang menjadi pilot project. Oleh karena itu di 2010 mulailah kita melaksanakan pembangunan reformasi birokrasi. Kita melaksanakan reformasi birokrasi. Kenapa di 2011 kita mendapatkan hasil itu? Mendapatkan tunjangan kinerja. Karena selama setahun kita melaksanakan reformasi birokrasi, kita termasuk dianggap berhasil melakukan perubahan yang cukup signifikan.
Ya, ada 8 area perubahan di situ kalau terkait dengan reformasi birokrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang reformasi birokrasi, sebetulnya tujuan dari reformasi birokrasi itu kan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi kalau kita lihat dalam berbagai literatur, itu yang disebut sebagai mewujudkan good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ada 3 indikator, atau barangkali di beberapa literatur lebih dari 3 indikator. Slide-nya nanti aja Mas, nggak apa-apa. Nggak usah diikutin, nggak apa-apa. Di awal aja, nanti malah bingung melihat ini. Ini yang lama soalnya. Di depan aja, paling depan aja. Kembalikan slide-nya ke paling depan. Mas Topan, nggak usah dipindah dulu. Nanti orang bingung melihatnya. Ada 3 indikator. Saya mengambil 3 indikator. Yang pertama apa? Ciri atau pilar dari good governance. Yang pertama adalah transparansi. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas. Dan yang ketiga apa? Rule of law. Ada orang mengatakan efektif dan efisien. Nah, ciri-ciri dari good governance ini di 2011 itu kemudian dilihat oleh Menpan RB melalui 8 area perubahan. Bahwa telah terjadi capaian yang signifikan. Yang mencapai itu siapa? Bapak Ibu sekalian. Kontribusinya adalah Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang pertama, indikator transparansi. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian sudah transparan belum? Sudah transparan belum? Dari mana ukuran transparan? Ya, dari mana kita mengukur transparansi yang kita terhadap kita? Nah, kalau kita bicara transparan, itu artinya apa? Publik mudah mendapatkan akses terhadap semua jenis layanan yang kita berikan. Artinya kalau dia mudah mendapatkan akses termasuk informasi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Di 2010, mungkin kalau teman-teman di imigrasi, di pemasyarakatan, dan unit-unit lain masih ingat bahwa salah satu syarat ketika sebuah kementerian lembaga melaksanakan proses reformasi birokrasi ada yang namanya program apa? Quick wins, kemenangan cepat. Kenapa ada program quick wins? Program quick wins ini adalah program salah satu bagian dari manajemen perubahan pada waktu itu yang tujuannya apa? Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah, terhadap birokrasi. Bahwa birokrasi sedang berubah, layanan publiknya sedang berubah. Oleh karena itu, pada waktu itu, quick wins-nya di pemasyarakatan itu apa? Belum ada SDP waktu itu. SDP itu gelombang berikutnya setelah tahun 2000-an. Ya, 2010 ke sana. Itu apa? Layanan kunjungan narapidana. Ya, kemudian dikembangkan menjadi layanan hak-hak warga binaan. Itu quick wins-nya. Bagaimana kemudian layanan kunjungan ini dibuat semudah mungkin. Di migrasi apa? Layanan paspor. Kenapa kemudian dipilih 2 program quick wins itu? Karena salah satu syarat dari program quick wins adalah program yang langsung menyentuh pada masyarakat. Yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat pengguna layanan. Jadi kunjungan itu dirasakan langsung oleh
masyarakat dalam hal ini adalah warga binaan. Customernya pemasyarakatan adalah warga binaan, dia langsung juga merasakan. Paspor pada waktu itu juga merupakan salah satu layanan yang memang dia langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dibuatlah program Quick Wins. Ya, kalau di pemasyarakatan itu layanan kunjungan dibuat sedemikian rupa SOP-nya. Gitu, salah satu transparan. Dia bisa mendapatkan akses. Gitu. Apakah dulu ada, Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau kita melihat ketika diluncurkan Quick Wins-nya, maka teman-teman di pemasyarakatan itu mulai dari depan itu ditempel mekanisme prosedur kunjungan. Itu kan salah satu bentuk transparansi, memberikan informasi seluas-luasnya kepada publik. Di dalam itu ada hak-hak warga binaan, haknya ditempel, kewajiban dan segala. Di imigrasi juga begitu, prosedur memperoleh paspor gitu ya, syarat, biaya dan seterusnya ada. Nah, dulu ada nggak? Kalau sekarang kita pergi ke UPT, udah pakai teknologi informasi, karena udah berapa? 2010 sampai 2022 sudah 12 tahun. Perkembangannya sudah pesat. Tapi pada waktu itu, ketika di 2011 dilakukan asesmen oleh baik secara internal maupun oleh Menpan, tidak satupun UPT yang berani nggak nempel itu. Tahun 2011. Ya, tahun 2011 tidak ada satupun UPT. Apalagi sekarang. Ada nggak, bisa nggak menemukan satu UPT yang nggak dia memberikan informasi tentang layanan paspor? Ada nggak salah satu UPT di pemasyarakatan yang tidak memberikan informasi tentang hak-hak warga binaan, tentang prosedur kunjungan? Ada nggak? Semuanya sudah ada. Oleh karena itu, saya nggak berani bertaruh lagi begitu. Dulu saya bertaruh. Coba cari UPT, satu UPT temukan yang tidak nempel itu. Saya berani berikan tunjangan kinerja saya 1 bulan. Ternyata memang tidak ada. Nah, kalau kembali, apakah sebelum tahun 2011, 2010, ada nggak itu di UPT-UPT kita? Ada nggak? Ada nggak? Siapa yang bilang ada? Siapa yang bilang nggak ada? Nah, nggak bertanggung jawab. Siapa yang nggak bertanggung jawab? Bapak Ibu sekalian, ada nggak? Ada, Pak. Ada sebelum 2010. Tapi dia, informasi itu besarnya cuma sebesar ini. Ditulis di situ, hak-hak warga binaan. Pak Anwar mungkin latar belakangnya pemasyarakatan ya. Dulu waktu ngerol tahanan napi itu, ada yang dibingkai kecil kan, ditaruh di belakang KPLP itu. Mau baca dia harus dekat. Teman-teman yang dari imigrasi, syarat-syarat pengurusan paspor ada nggak? Ada, Pak, tapi diketik sebesar ini. Dan ditaruh di tempat yang terpencil. Semakin kecil, semakin bagus. Begitu. Iya kan, Pak? Iya kan, semakin kecil, semakin bagus. Begitu juga teman-teman masyarakatan. Karena apa? Kalau dia semakin kecil, semakin bagus, semakin nggak jelas gitu, maka ada kemungkinan saya bantulah Pak ngurus paspornya. Nah, kan saya bantu Pak ngurus PB-nya begitu. Itu, Pak. Artinya ada capaian yang luar biasa dan cukup signifikan. Ya. Nah, kalau kita berpikir, Pak, kita berpikir secara common sense saja. Pemasyarakatan tahun 64 sudah lahir ya. 2011 kurang 64 berapa? Ayo ada yang tahu. 2011? Ya? 53. 53 ya, benar ya? 53. Pak Kadimin cepat kalau suruh ngitung-ngitung. Kalau imigrasi lebih tua lagi kan? 45 kan Pak ya?
Berarti 2011 kurang 45 berapa? Saya ngitung-ngitung kurang, bagi-bagi saya lebih kuat. Berapa? 64 tahun? 64. Lebih ya? Ya, taruhlah 64. Itu kita berpikir common sense. Bapak Ibu sekalian, di 2010 kita mulai reformasi birokrasi dalam tempo 1 tahun. 1 tahun saja kita butuhkan. Karena buktinya adalah diberikan tunjangan kinerja. 1 tahun. Kita bisa melakukan perubahan, transparansi bisa kita terapkan di semua UPT. Semua nempel prosedur, mekanisme, dan seterusnya. Tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian, untuk membuat satu kertas kecil begini, kita butuh waktu pemasyarakatan 53 tahun. Imigrasi 64 tahun untuk memindahkan ketikan kertas kecil ini menjadi ketikan yang besar sekali. Coba, kalau kita lihat membandingkan itu artinya apa? Kita sudah melakukan satu hal yang sangat luar biasa. Bukan evolusioner, tapi revolusioner. 1 tahun kita dipaksa terhadap satu hal yang sudah 53 tahun, 64 tahun tidak bisa kita lakukan. Siapa yang berani waktu itu? Apalagi sekarang. Nggak ada. Belum lagi kalau kita bicara, kalau kita sudah transparan, coba kita lihat nilai akuntabilitas kita. Itu paradigmanya juga berubahnya luar biasa. Ya, kalau dulu kita nggak pernah berpikir customer kita atau orang yang kita layani mau puas mau enggak bukan urusan gua. Terserah. Lu mau puas sama gua, silahkan. Nggak puas, emang gua pikirin. Iya kan? Saya yang berkuasa, saya yang memberikan layanan. Kamu kan cuma pemohon. Gitu kan, Pak? Jadi bikin paspor mau saya bikin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nggak ada yang peduli. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ada apa namanya? Survei kepuasan pelanggan. Ada apa? IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, yang Bapak Ibu sekalian harus bikin. Iya kan? Kalau itu jelek, tidak hanya internal yang kontrol, ada ombudsman. Ada ombudsman. Di 2010 kita sudah membuat itu, Bapak Ibu sekalian. Dengan apa? Di pemasarakatan, karena nggak punya duit gitu kan, bikin kotak yang warnanya merah, kuning, hijau gitu. Ya kan? Itu tujuan apa? Itu sebetulnya aspek dari akuntabilitas pekerjaan yang kita lakukan. Pertanggungjawaban dari pekerjaan yang kita lakukan. Walaupun di kotak itu yang hijaunya itu penuh, tapi di atasnya ada sarang laba-laba, berarti sudah diisi dulu gitu. Kira-kira gitu. Kalau yang ketawa berarti melakukan. Begitu juga di imigrasi ada waktu itu. Di bandara-bandara itu ada orang yang ketawa penuh, ketawa setengah. Itu kan sebetulnya bagaimana? Wujud akuntabilitas kita kepada publik. Dalam setahun Bapak Ibu sekalian. Ya. Dalam setahun kita lakukan itu. Nah, kalau kita sudah transparan, kita sudah akuntabel, kita pasti taat aturan nggak? Pasti taat aturan, karena prosedur mekanisme itu adalah merupakan turunan dari apa? Undang-undang. Kalau pemasyarakatan ada Undang-Undang 12 tahun 95 dengan seluruh turunannya, imigrasi ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 dan seluruh turunannya. Artinya apa? Prinsip dari good governance yang ketiga itu terpenuhi. Apa? Rule of law, taat terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, kalau 3 hal tadi, transparan, akuntabel, rule of law, sudah pasti pekerjaan kita menjadi apa? Efektif, efisien. Pasti, Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Kenapa saya tadi mengawali arahan saya dengan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian?
Jadi Bapak Ibu sekalian, sekalipun pada hari ini dari 21 satker, belum satu pun yang mendapatkan WPK, tapi bukan berarti Bapak Ibu sekalian tidak berbuat apa-apa. Bapak Ibu sekalian itu sudah melakukan banyak hal. Kementerian ini tidak akan seperti sekarang kalau Bapak Ibu sekalian di Maluku ini khususnya tidak melakukan apa yang saya ceritakan tadi. Di 2022, semuanya berlomba-lomba sekarang punya apa? Aplikasi sendiri. Untuk apa? Dalam rangka meningkatkan layanan publik. Ya. Meningkatkan layanan publik. Jadi sekali lagi, saya atau kami pimpinan di kementerian mengapresiasi terhadap apa yang Bapak Ibu sekalian sudah lakukan. Ya. Jadi kalau kita 2010 sudah melakukan reformasi birokrasi, maka ketika ada yang namanya pembangunan zona integritas, itu bukan lagi merupakan barang yang baru, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kan sebetulnya kalau kita mengerjakan pembangunan zona integritas, itu tidak ubahnya kita mengerjakan tugas pokok dan fungsi kita. Cuman kalau pembangunan zona integritas itu setiap tugas pokok dan fungsi kita itu ada targetnya, ada tahapan-tahapannya, masuk ke dalam. Sebetulnya itu mengerjakan tugas pokok dan fungsi kita. Bukan mengerjakan yang lainnya. Ya, Bapak Ibu sekalian ini kan ASN. ASN itu kalau dulu Korpri kan, Korpri atau ASN itu abdi negara, abdi masyarakat. Kalau kita lihat kata-kata abdinya itu apa? Membantu kan sebetulnya, cuma lebih keren aja Bapak Ibu sekalian pakai seragam kayak kita ya. Sebetulnya kalau dilihat dari asal katanya kan abdi negara, abdi masyarakat. Oleh karena itu, melaksanakan layanan publik itu adalah merupakan kewajiban dari ASN. Yang ingin saya katakan Bapak Ibu sekalian, mau ada RB, mau ada pembangunan ZI, mau nggak ada RB ataupun nggak ada pembangunan ZI, kita tetap melayani publik nggak? Tetap memberikan layanan publik. Iya kan? Artinya kalau nggak ada RB, memang imigrasi nggak memberikan layanan paspor, kan tetap. Ya, di pemasyarakatan, emang kalau nggak ada RB, nggak ada ZI, nggak ngasihin hak-hak warga binaan, tetap. Hanya dalam rangka meningkatkan layanan publik, kita dipaksa untuk menjadi apa? Lebih transparan, akuntabel, taat pada aturan. Jadi mengerjakan RB itu, mengerjakan RB, mengerjakan ZI, kita mengerjakan tugas pokok dan fungsi kita. Nggak usah dibikin ribet. Nggak usah dibikin ribet. Gitu Bapak Ibu sekalian. Coba Mas slide-nya boleh dimulai. Kenapa ZI itu kok kemudian belakangan itu digaungkan? Coba slide yang nomor 3. Nomor 3 aja. 1, 2, 3. Ya. Nah, nomor 3. Kalau kita lihat di Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010, ya, itu ada Perpres 81 tahun 2010. Itu kan ada Grand Design Reformasi Birokrasi. Dimulai di 2010, persis seperti pada saat kita melaksanakan. Itu akan berakhir pada tahun 2024. Itu pindah-pindah. Coba lihat. Nah, 2024. Ya. Di 2024 itu berapa tahun lagi Bapak Ibu sekalian? 2 tahun lagi. Ya. Pembangunan zona integritas menuju WBK-WBM adalah merupakan upaya percepatan reformasi birokrasi.
Karena kita punya target di 2024. 2024 itu menjadi apa? Menjadi pemerintahan kelas dunia. Panjang lah itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau sederhanakan, kalau Bapak Ibu sekalian ditanya, apa sih reformasi birokrasi? Wah, ribet mikirnya. Proses merubah pola pikir, dan seterusnya. Tapi sebetulnya kalau kita secara sederhana melihat dari pengertian reformasi birokrasi, reformasi itu kan asal katanya apa? To reform kan? To reform itu kata bahasa Maluku artinya merubah. Ya kan? To reform, merubah. Yang dirubah apa? Birokrasi tadi. Nah, kalau kita bicara perubahan, biasanya perubahan itu menuju ke arah yang lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik. Jadi kalau kita bicara reformasi birokrasi, artinya apa? Merubah birokrasi yang tadinya tidak baik menjadi birokrasi yang lebih baik. Sudah selesai itu ngomong reformasi birokrasi. Birokrasi yang baik itu apa? Yang tadi tujuannya adalah good governance. Apa kata kuncinya? Transparansi, akuntabilitas, rule of law, efektif, efisien, dan seterusnya. Bagaimana mengukurnya? Yaitu dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Nah, apakah di 2024 itu kita bisa mencapai itu? Oleh karena itu, dilakukan percepatan-percepatan itu. Nah, itulah sebetulnya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah terbebani. Ya. Apalagi sekarang ada Permenpan yang terbaru. Nomornya 90 2021 ya? 2021. Saya tadi lihat coba. Nah, saya cuma mau bilang bahwa di Permenpan ini pemberian penghargaan unit-unit yang melaksanakan pembangunan zona integritas itu dimandatkan kepada kementerian lembaga masing-masing. Mungkin Menpan sudah terlalu banyak. Begitu dia meluncurkan program pembangunan zona integritas, dia nggak berpikir kita jumlahnya adalah 34 kementerian lembaga ditambah dengan kementerian lembaga-lembaga negara lainnya. Banyak. Dan yang mengajukan tuh ribuan. Akhirnya bingung sendiri mungkin. Akhirnya kemudian tahun ini cuma berapa? 25. Yang lainnya kemana? Yang lainnya ya tetap melaksanakan. Kenapa coba? Kalau kita lihat, Mas Tovan mundur satu slide coba. Kalau kita lihat, mundur satu, oh enggak, terus. Di Permenpan yang lama, Permenpan 52 ya, itu kan disebutkan sebetulnya. Untuk mempercepat proses reformasi birokrasi, itu pemerintah membuat pilot project. Ya. Kemudian di Permenpan berikutnya, kalau mereka yang sudah ada di kementerian lembaga itu sudah mendapatkan predikat, maka dilakukan replikasi terhadap unit-unit yang sudah memperoleh, direplikasi ke UPT lainnya. Nah, makna pilot project itu apa? Proyek percontohan kan? Kalau proyek percontohan itu hukumnya wajib atau enggak diikuti? Wajib kan? Tapi sebetulnya kita sering pikir, ya sudah proyek percontohannya dia yang jadi proyek percontohan, yang lainnya nggak wajib. Ya kan? Sering kita memahami itu. Ya kalau kita sudah punya berbagai macam pilot project pembangunan zona integritas, maka yang lainnya wajib mencontoh. Mau dapat predikat mau enggak karena apa? Tadi abdi negara, abdi masyarakat. Ya laksanakan aja tusi kita. Mau dapat penghargaan, mau enggak dapat penghargaan. Karena sebetulnya pembangunan zona integritas, reformasi birokrasi itu bukan pembangunan dokumen. Ya. Tapi bagaimana filosofi, ide, gagasan, mekanisme itu masuk di dalam pola pikir, pola sikap, pola perilaku seluruh jajaran ASN. Jadi bukan hanya sekedar memperoleh predikat, percuma dapat predikat.
Kalau di situnya masih tidak mencerminkan bahwa memang dia bebas dari korupsi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Ya Pak, pilot project itu wajib Pak. Contohnya saja Pak, misalnya Pak Saiful ini mau pesan kaos gitu, warnanya merah gitu. Bukan karena PDIP Pak. Warnanya merah gitu. Contoh saja nih Pak. Warnanya merah, ditulis Saiful keren gitu. Warnanya merah dengan desain tertentu. Begitu datang ke Pak Saiful, ternyata ditulis di situ Pak Anwar lebih keren. Warnanya hijau pula gitu. Apa reaksinya Pak Saiful? Pasti dia bilang kan sama yang tempat dia pesan, Pak saya ini kan sudah kasih contoh nih begini. Persis seperti ini. Kok tiba-tiba enggak persis seperti contoh? Bapak ikutin aja ini. Kan gitu. Kalau kita memberikan contoh. Ya kan? Begitu juga dengan pembangunan zona integritas. Makanya Bapak Ibu sekalian boleh nggak nyontoh dari unit-unit lain? Boleh. Yang nggak boleh itu ketika mengirimkan dokumen LKE, di situ misalnya Lapas Ambon begitu, tiba-tiba di situ isinya ada imigrasi Ambon gitu kan? Nah itu yang nggak benar. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena karakteristik masing-masing unit itu berbeda. Nggak bisa sama. Antara lapas, bapas, dengan rutan, antara imigrasi yang dia TPI atau non-TPI, pasti beda. Jadi boleh mengambil formatnya, beberapa bagian yang cocok, itu diterapkan, kalau yang tidak cocok, dibuatlah apa yang namanya. Ada inovasi di situ. Gitu. Bapak Ibu sekalian, di sini nggak ada saksi sejarahnya ya. Bahwa ketika kita membuat dokumen LKE-nya RB, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di 2003, saya kepala bagian P2L-nya Direktorat Jenderal Masyarakat. Masih ada dokumennya di tahun 2009, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu ditetapkan oleh Menteri sebagai pilot project-nya RB-nya Kementerian. Jadi di Jenpas sudah membuat dokumen LKE, diajukanlah ke Menpan. Ditolak oleh Menpan. Karena apa? RB-nya adalah RB 1 kementerian. Dan kita diminta 2 minggu untuk mempersiapkan dokumen LKE untuk kementerian. Apa yang kita lakukan waktu itu? Karena cuma diminta 2 minggu. Akhirnya dokumen yang menjadi Jenpas di search engine diganti menjadi Kementerian Hukum dan HAM. Semuanya diganti. Itulah awalnya. Nah, oleh karena itu sebetulnya mereplikasi itu bukan salah, boleh-boleh saja. Kita kan sebetulnya awalnya juga mereplikasi punya siapa? Punyanya kepolisian. Karena kebetulan pada waktu proses pembangunan Z itu, staf ahli itu, kami semua diminta untuk mempersiapkan itu. Pak Asep waktu itu melakukan survei ke kepolisian. Setelah nyontoh dari kepolisian, ternyata kita lebih bagus dari kepolisian. Hasilnya lebih bagus kita daripada kepolisian. Yang mendapatkan predikat lebih banyak. Itu menandakan apa? Kalau kita membuat pilot project, kemudian kita mencontoh, ya boleh plak-plak seperti itu, apalagi kemudian disesuaikan, pasti hasilnya akan lebih baik. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya kalau kita bicara pembangunan zona integritas, melihat dari sejarah perkembangan, ya kecil lah. Gitu. Nggak usah dibikin pusing Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi Pak Kakanwil ketika saya tanya, Pak berapa yang sudah BPK? Waduh sayangnya belum gitu. Kelihatan pesimis. Mudah-mudahan dengan apa yang saya ceritakan ini tidak menjadi pesimis, menjadi optimis dan tetap memelihara. Kita membangun zona integritas ini bukan hanya sekedar mendapatkan predikat, tapi bagaimana ini menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dari seluruh jajaran.
Mas, coba yang gambar, Mas. Oh, bukan yang ini, yang terbaru aja. Yang terbaru, yang slide-nya slide satu lagi, Mas. Ya. Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian membuat dokumen, sebetulnya itu ada kerangka logis berpikirnya. Ada, Mas? Nah, ini. Ini kelihatan ya, itu ya. Coba digedein, Mas. Mudah-mudahan kelihatan. Nanti kalau nggak kelihatan di Permenpan 90-nya ada itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini membaca, ini kan sebetulnya kalau menurut saya, ini kayak semacam apa? Panduan apa? Ya ilmunya lah, ilmunya RB. Atau kalau kita mengerjakan tusi kita menggunakan ini, itu akan menjadi lebih mudah gitu. Kan kalau kita bicara konteks RB dalam konteks organisasi gitu. Kalau organisasi itu kan dia dianggap sukses, dianggap berhasil kalau dia bisa mencapai tujuan dari organisasi. Nah, tujuan organisasi itu biasanya dirumuskan di dalam visi dan misi. Gitu ya. Nah, kalau kita bicara juga tentang pembangunan zona integritas, bicara tentang reformasi birokrasi, pasti ada tujuannya. Nah, pembangunan zona integritas itu, tujuan dari pembangunan zona integritas itu ada di komponen apa? Komponen hasil. Ada berapa tuh komponen? 2 ya. Tujuan dari pembangunan zona integritas. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kalau yang sebelumnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, sekarang pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Karena akuntabel tadi kan saya sudah ceritakan indikatornya seperti apa. Ya, lihatnya dari nilai persepsi korupsi dan capaian kinerja. Jadi dia ada akib-akib. Kemudian peningkatan layanan publik atau pelayanan publik yang prima. Itu ada komponen hasil di situ. Nah, gambar ini sebetulnya sama dengan gambar yang terdahulu. Cuman dia di breakdown ada aspek pemenuhan, ada aspek reform. Kalau pemenuhannya itu lebih kepada outputnya, jadi dokumen. Nah, kalau aspek reform itu lebih kepada outcome-nya, manfaat dari program yang kita lakukan. Oleh karena itu gambarnya dibuat seperti ini. Nah, untuk menyederhanakan pemahaman kita, coba balik ke gambar yang di Permenpan 10 aja, Mas. Yang tadi. Supaya nanti nggak bingung kalau misalnya baca di aturannya, aturan yang baru kok gambarnya seperti ini. Yang tadi, Mas, yang slide yang pertama. Nah, itu lebih mudah memahami. Terus, ya gambar yang ini. Ini sama, Bapak Ibu sekalian. Hanya dibagi tadi di dalam aspek reform. Tujuannya juga sama itu. Tujuannya tetap 2, peningkatan layanan publik dan kemudian pemerintah yang bersih dan akuntabel. Di sini pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Nah, bacanya itu dari kanan, ya. Saya memberikan contoh Kanwil saja, ya, Kanwil. Diawali dengan pertanyaan begini: kalau kita mau mewujudkan layanan publik Kanwil yang bersih dan akuntabel, apa yang lebih dulu harus kita lakukan? Kira-kira. Ya? Komitmen. Oke. Terus? Mindset.
Mindset itu adanya di mana? Kalau dalam konteks ini, itu ada di manajemen perubahan. Ya. Kalau manajemen perubahan itu kan tujuannya merubah mindset, menciptakan budaya kerja baru. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita mewujudkan layanan publik di Kanwil itu yang bersih, bebas KKN, dan akuntabel, kalau mindsetnya orang-orang di kantor wilayah itu tidak berubah. Tidak, mindsetnya adalah mengutamakan layanan publik, mengutamakan layanan yang bersih dan bebas dari KKN. Tidak mungkin kita bisa mewujudkan itu. Di UPT pun begitu. Bagaimana mungkin layanan publik di imigrasi maupun di pemasyarakatan itu akan berubah kalau orang-orang yang melakukan itu mindsetnya nggak berubah. Mindsetnya masih seperti tadi. Saya yang berkuasa. Saya nggak peduli dengan Anda puas atau tidak. Nggak mungkin. Oleh karena itu, kalau dalam konteks pembangunan zona integritas, maka manajemen perubahan itulah Pokja yang paling pertama bekerja. Dia yang berusaha untuk bagaimana merubah mindset dari orang-orang yang ada di Kanwil, lapas maupun kantor imigrasi, agar semuanya mempunyai tujuan yang sama, mewujudkan kantornya meningkatnya kualitas layanan publik di kantornya, kemudian layanannya itu bersih dan bebas dari KKN. Itu harus dibentuk dulu. Sehingga kemudian terbentuk budaya baru, budaya kerja yang orientasinya kepada layanan publik. Makanya orang-orang itu bikin apa? Ada yel-yel, ya kan? Ada yel-yel, apa? Jingle, dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah untuk merubah mindset. Makanya saya selalu mengatakan, kalau kita nggak bikin yel-yel, nggak bikin jingle, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Saya punya cara yang lebih bagus supaya orang-orang di kantor saya itu bisa berubah mindsetnya. Misalnya dia lebih mengutamakan apa? Pembentukan agen perubahan. Agen perubahannya itu bukan hanya misalnya pejabatnya yang ditunjuk agen perubahan yang kemudian tidak melakukan apa-apa. Salah satu staf di situ misalnya si Polan ditunjuk menjadi agen perubahan. Dia ketika makan siang ketemu dengan teman-temannya, dia ngomong, kantor kita ini sedang proses WBK. Kita kan sudah reformasi birokrasi. Udahlah, nggak usah mungut-mungut lagi. Udahlah, kita kasih layanan yang baik. Itu esensi dari agen perubahan. Bukan cuman pejabatnya ngundang semua pegawai, wah ceramah dan seterusnya. Tapi semua orang bisa kita jadikan sebagai agen perubahan. Mindsetnya berubah. Siapa yang dirubah mindsetnya? Seluruh orang yang terlibat di kantor itu. Bukan cuman pimpinannya. Pimpinannya tadi komitmennya iya. Tapi sampai tukang parkir pun juga harus sama pikiran. Harus selaras. Jadi ketika tukang parkir mau dikasih entah pengurusnya entah apa gitu. Ketika parkir tukang mau dikasih gitu. Sebagai ucapan terima kasih, dia bilang, Pak, mohon maaf, kami sedang melaksanakan pembangunan zona integritas. Terima kasih kalau Bapak memberikan penilaian bagus terhadap layanan kami, tapi mohon maaf kami tidak bisa menerima. Itu salah satu bentuk bagaimana dia mindsetnya berubah. Saya sering menganalogikan ini dengan perusahaan swasta itu pabrik mobil Toyota. Selalu saya ceritakan, karena saya terinspirasi dengan itu. Mbak Pendah mungkin udah pernah dengar, waktu di Balitbangnya Mbak. Kan tadi saya cerita, kalau sebuah organisasi itu ada tujuan organisasi namanya visi. Ya, di pabrik mobil Toyota itu ada visi, menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses. Ya, kalau kita bicara organisasi, maka
pabrik mobil Toyota itu ada divisi-divisinya. Ya kan? Ada divisi apa? Divisi research and design, divisi produksi, ada divisi pemasaran. Nah, ketika divisi research and design dia membuat desain mobil Toyota, dia sudah berpikir bagaimana saya membuat desain mobil sebaik mungkin sehingga Toyota nanti menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses. Begitu juga ketika dia memproduksi mobil, merakit mobil dan seterusnya, dia harus memproduksi mobil yang berkualitas sehingga masyarakat banyak membeli produk mobil Toyota. Kalau dia menggunakan pabrik mobil Toyota, maka otomatis Toyota menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses. Bagian pemasaran berusaha memasarkan sebanyak-banyaknya, publik tahu, harga penjualannya meningkat, pemasukannya menjadi besar sehingga Toyota menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses. Riset and design bagian HRD-nya juga begitu. Dia mendidik, melatih karyawan di Toyota jadi berkualitas, jadi dia berkontribusi mewujudkan Toyota menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses. Bahkan seorang montir di pabrik mobil Toyota itu, ketika dia mengencangkan baut, merakit, dia sudah berpikir, saya harus mengencangkan baut ini sesuai dengan standar operation prosedur saya. Mengencangkan sekian kuat, gitu ya. Supaya apa? Saya berkontribusi terhadap terhadap mobil yang berkualitas. Sehingga Toyota menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses. Bahkan seperti tukang parkir tadi, seorang tukang sapu OB di kantor pabrik mobil Toyota, ketika dia nyapu pagi-pagi, membersihkan ruangan-ruangan di kantor, dia sudah berpikir, saya harus membersihkan ruangan kantor ini dengan baik, menyapu dengan baik, sehingga ruangan ini menjadi ruangan yang nyaman. Dengan demikian, seluruh karyawan yang bekerja di situ merasa nyaman, merasa betah, produktivitasnya meningkat. Dengan demikian, Toyota menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, perubahan mindset itu harus memang dari bawah. Mereka harus punya visi yang sama. Bagaimana mewujudkan kantor kita menjadi kantor yang terbaik, layanan publiknya baik, bersih, bebas dan KN, dan kemudian layanan publiknya menjadi layanan publik yang prima. Karena semua orang di organisasi itu memang harus berkontribusi. Termasuk tadi tukang parkir tadi. Gitu. Nah, kembali ke sini, ketika dia, Pak, saya sampai jam berapa ya? Sudah habis? Nah, sampai ini aja ya. Nanti kalau cerita sampai besok pagi. Ya, ketika mindsetnya sudah berubah, bagaimana supaya layanan publiknya itu meningkat dan bebas KKN? Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Tentu apa? Kita harus punya sistem, mekanisme, prosedur yang baik. Oleh karena itu, ada tugas di situ apa? Tugas penataan tata laksana. Dia yang membuat SOP. Ya kalau layanan publiknya mau bagus, maka SOP-nya harus benar. Harus mendukung layanan publik baik dan bebas dari KKN. Makanya harus dilakukan apa? Evaluasi terhadap SOP yang terkait dengan layanan publik. Misalnya kunjungan. Ini kenapa kok kunjungannya ini kok dia masih mendapatkan nilai buruk? Oh, rupanya di sisi misalnya ketika penerimaan pendaftaran, sehingga dibuat sedemikian rupa SOP-nya. Ya, makanya kan kalau dilihat di aturan itu membuat SOP turunan dari SOP utama, ya kan? Mekanisme layanan paspor, mekanisme kunjungan di lapas mesti ada SOP utamanya dari Direktorat Jenderal. Tapi untuk diterapkan mesti harus dilihat di sisi mana yang dia justru akan menimbulkan KKN. Makanya ada yang namanya SOP apa?
SOP turunan yang disebut SOP inovasi. Itu tujuannya itu. Jadi mindset-nya berubah, SOP-nya juga harus menyesuaikan. Ya. Ketika SOP-nya menyesuaikan, kita perlu apa? Perlu orang-orang yang kompeten untuk bisa melaksanakan layanan publik dengan baik. Oleh karena itu ada di situ namanya penataan manajemen SDM. Ya. Jadi nunjuk-nunjuk orang jadi apa duta layanan itu bukan sembarangan. Dia memang harus menguasai terkait dengan layanan publik. Kalau enggak, Bapak Ibu sekalian, dia akan jadi apa? Menjadi penunjuk arah yang bernafas. Ya, menjadi penunjuk arah yang bernafas. Dia hanya bisa bagaimana seperti kalau kita mau ngurus paspor. Oh, Bapak ke sebelah sana. Oh, Ibu ke sebelah. Tapi tidak bisa menjelaskan jenis-jenis layanan yang ada di kantor itu. Ya, orang memang harus orang kompeten. Melalui apa? Melalui apakah in-house training dan seterusnya. Makanya disyaratkan di penataan manajemen SDM itu ada di situ yang terkait mulai dari bagaimana peningkatan kompetensi dan seterusnya. Ya, mindset sudah berubah, SOP sudah bagus, orang sudah ditunjuk kompeten gitu ya. Terus bagaimana supaya ini jalan? Harus ada apa? Pengawasan. Pengawasan. Ini kan kerangka alur pikir yang sebetulnya mudah, sederhana. Pembangunan Z itu mudah, Pak. Ya, harus diawasi. Diawasi. Di situ ada pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, ada di situ. Ya. Nah, terus di situ juga apa? Kemudian setelah dia diawasi, akuntabilitasnya harus selalu terjamin. Bagaimana ketika proses perencanaan penganggarannya, apakah pimpinannya terlibat di situ. Nah, kalau kita melakukan semua ini, maka kemudian apa? Di situ akan otomatis berpengaruh kepada peningkatan kualitas layanan publik. Ya, meningkat kualitas layanan publik ini bisa meningkat, gitu, karena kontribusi dari tadi proses tadi. Ngukurnya gimana? Ya dilakukan survei IKM dan IPK. Jadi kalau kita menyelenggarakan survei IKM yang diselenggarakan oleh Pokja pelayanan peningkatan kualitas layanan publik, itu tujuannya juga buat apa? Evaluasi. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang taruhlah kita masih menggunakan kotak yang namanya merah, kuning, hijau atau sudah menggunakan teknologi informasi. Itu biasanya kita proses apa? Sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Mestinya harusnya periodik. Kenapa? Itu untuk meningkatkan layanan. Misalnya saja, ternyata hari ini layanan di kantor imigrasi dari 30 orang yang memohon paspor, sedikit ya Pak ya, biasanya lebih banyak kali. Ternyata ada 5 orang yang masukkan, yang memberikan nilai merah. Gitu. Ya harus dilihat di hari itu. Loh, kenapa kok hari ini ada yang merah ya? Gitu. Di sisi mana dia? Oh, ternyata begitu dilihat, si Mbak itu yang memberikan layanan itu ternyata hari itu lagi sakit gigi. Ya, jadi begitu ada publik yang mau masuk, mau dapat layanan, ditanya, Mbak, saya mau ngurus paspor, ya, ambil dokumen. Gitu. Jutek. Begitu jutek, dia diminta untuk survei, ya terang aja dikasih merah. Nah, itu peran dari teman-teman di peningkatan kualitas layanan publik itu menjadi masukan evaluasi. Evaluasinya kepada siapa? Teman-teman di penataan manajemen SDM. Dia lagi sakit gigi. Ada nggak petugas kita yang kompeten untuk menggantikan dia? Atau kalau misalnya ketika dilihat dari SOP-nya, oh ternyata ada titik yang memudahkan KKN. Gitu. Ternyata misalnya ketika layanan kunjungan gitu, orang masih titip uang gitu. Nah, itu menjadi masukan buat siapa? Masukan menjadi di penataan tata laksana.
Atau kalau di struktural masuk ke bagian-bagian yang sifatnya administratif. Gimana? Ya untuk mengevaluasi. Gitu. Oh ternyata kemudian ketika mendirikan layanan publik, aduh kita kurang sarana ini. Masuk di akuntabilitas. Masuk soal perencanaan penganggaran. Nah kalau ini bekerja dengan baik, maka kemudian kita akan optimis bahwa peningkatan layanan publik itu akan baik, kemudian kantor itu juga akan bersih dan bebas dari KKN, akan akuntabel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Ini kata kuncinya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian mau bikin apa? Sekarang mau bikin apa? Tarja kita misalnya. Nah ini kembali masuk ke tarja. Saya ingin mengingatkan tarjanya. Dilihat target-targetnya. Misalnya salah satu tarjanya apa? Di pemasyarakatan apa misalnya? Nah, pengawasan, rehabilitasi, sosial narapidana. Taruh itu di tujuan, di hasil. Pengawasan, rehabilitasi, sosial napi. Nah, dia akan tujuannya itu akan bisa tercapai pengawasan rehabilitasi sosial. Kalau apa? Teman-teman di lapas itu mindsetnya berubah bahwa kita harus melakukan rehabilitasi sosial. Itu dulu. Nah, bagaimana rehabilitasi sosial ini bisa jalan dengan baik? Ya, ada nggak prosedur mekanismenya? Bagaimana SOP-nya? Ya, bagaimana kemudian di situ orang-orang yang menangani yang terlibat di sini? Ya, bagaimana pengawasannya? Bagaimana akuntabilitasnya? Tercapai tujuan itu. Mau apa lagi? Imigrasi apa? Nah, pelayanan pengawasan taruh di ujung. Bagaimana mereka yang terlibat di situ mindsetnya berubah. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah gambar yang bisa digunakan untuk semua kegiatan tugas pokok dan fungsi kita. Itulah yang namanya pembangunan zona integritas menuju WPK dan WPPM. Jadi bukan hanya yang tercantum di dokumen yang usulan itu diusulkan itu yang, itu yang mau kita kerjakan. Enggak Bapak Ibu sekalian. Mengerjakan tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu sekalian dengan mekanisme reformasi birokrasi dan mekanisme pembangunan zona integritas itu akan memudahkan kita mencapai target-target tujuan dari organisasi kita. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya saya berharap mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini tadi kita tetap optimis melaksanakan tugas. Sebetulnya pembangunan zona integritas itu cuma maksa kita aja kok. Maksa kita supaya apa? Supaya tertib. Supaya tertib. Mau meningkatkan layanan kunjungan, ya SOP-nya harus ada dong. Targetnya kapan itu selesai? Targetnya berapa? Ada ukuran-ukuran tertentu, ada standar tertentu. Yang tadinya kan kita enggak. Suka-suka kita kan? Suka-suka kita. Sebenarnya tarja itu adalah merupakan bagian juga percepatan reformasi birokrasi, percepatan pelaksanaan tugas. Karena kita dipaksa, kalau enggak kita kerjakan, maka nanti setiap triwulan Kanwil Maluku itu ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Walaupun kadang-kadang akal-akalan. Kalau sekarang sudah dilihat loh Pak isinya. Kalau dulu kan ada dokumen data dukung, ya, diisi PDF kosong aja, dia hijau. Nggak dilihat dalamnya isinya apa. Sama dengan dulu waktu kita bikin memenuhi dokumen LKE. Pokoknya diupload aja dulu. Begitu diupload, kan dokumennya diminta PDF kan. Nanti kalau diperiksa di sistem, dia kan centang. Oh hijau sudah. Padahal isinya belum tentu tahu apa. Iya kan? Nah sekarang teman-teman di pusat itu sudah melakukan verifikasi terhadap kontennya, terhadap isinya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Itu barangkali ya Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan, yang mudah-mudahan di samping memudahkan kita juga memberi tambahan motivasi bagi Bapak Ibu sekalian untuk
bisa lebih meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Demikian, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan, silakan sebelum saya tutup. Pas itu jelas atau jelas sekali atau tidak jelas sama sekali gitu. Mudah-mudahan jelas ya, mudah-mudahan jelas. Saya mencoba untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, bahasa kita sehari-hari, mudah ditangkap. Mudah-mudahan saya nggak mau cerita pakai permen pan karena pasti Bapak Ibu sekalian akan pusing. Tapi walaupun begitu, ya walaupun saya bilang itu pusing, tapi walau begitu, satu cerita lagi sebelum saya menutup. Satu cerita lagi, Mbak Pendah juga sudah pernah dengar. Alkisah di suatu tempat adalah seorang penebang kayu. Penebang kayu itu bekerja pada sebuah perusahaan kayu. Ada bosnya di situ. Ya, dia diberi target oleh bosnya. Tebanglah kayu sebanyak-banyaknya. Ya. Dia dikasih kampak oleh bosnya itu untuk menebang kayu. Di hari pertama dia bekerja, dia tebang dengan semangat 45 dengan tenaga yang besar. Dia tebang kayu. Hari pertama dia dapat 10 batang kayu. Ya, 10 batang kayu. Hari kedua, wah dia dengan semangat yang sama, tenaga yang sama, dia tebang kayu. Dia dapat 9. Hari berikutnya juga kekuatan yang sama, dia dapat 7. Hari berikutnya dapat 6. Galaulah dia. Pergi dia ke bosnya, bos, saya ini kan pegawai bos yang rajin. Semangat saya pagi-pagi jam 6 saya udah masuk. Saya tebang kayu, semangat saya tetap nggak berubah. Tapi kenapa hasilnya tetap menurun? Dari hari ke hari hasilnya menurun. Bosnya tanya sama dia, Mas, kamu kapan terakhir ngasah kampak kamu? Rupanya kampak itu nggak pernah diasah karena dia tiap hari dia kerja tebang kayu. Jadi yang lama-lama tumpul kan? Gitu. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, kapan teman-teman dari jajaran pemasyarakatan terakhir membaca Undang-Undang 12 tahun 1995? Ya. Kapan terakhir membaca peraturan-peraturan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi? Kapan terakhir teman-teman imigrasi membaca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian beserta seluruh peraturan turunannya? Apakah Bapak Ibu sekalian membaca ketika akan ujian? Apakah Bapak Ibu sekalian akan membaca ketika dilakukan assessment? Ya, bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu sekalian dengan optimal kalau Bapak Ibu sekalian tidak mengasah kampaknya, nggak baca aturan-aturannya, apalagi ada aturan baru. Oh, udah ada aturan baru, biar kita nggak baca, nggak kita paham. Demikian juga dengan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, walaupun tadi saya menjelaskannya tidak berdasarkan aturannya, tapi tolong dipahami berbagai ketentuan terkait dengan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Bagaimana mungkin kita mau membangun zona integritas kalau kita nggak paham? Tadi saya bypass itu di matrik tadi itu untuk memudahkan pemahaman. Isinya yaitu sebetulnya. Cuman kalau Bapak Ibu sekalian mau lebih baik pemahamannya, memang harus dibaca. Ya. Bacalah peraturan, undang-undang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Pak Kadip kapan terakhir baca Undang-Undang 12? Baca. Pak Kadip mungkin masih baca karena banyak ditanya anak buahnya kan. Tapi teman-teman di UPT, ya, terutama di UPT lah, saya bilang. Pasti kalau dia ditempatkan di BIM Kemas, yang dibaca ya aturan tentang itu aja. Dia nggak baca yang lainnya, padahal tugas kita itu kan sebetulnya perlu sinergitas, perlu keterpaduan. Gitu Bapak Ibu sekalian, itu penutupnya. Jadi saya banyak cerita aja, mudah-mudahan ini bisa menggugah Bapak Ibu sekalian. Kan tiba-tiba terhenyak kan begitu ditanya kapan baca. Nggak pernah baca.
Ya, gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang tidak berkenan. Sesungguhnya itu adalah salah satu cara saya agar Bapak Ibu sekalian bisa dengan mudah memahami apa yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak atas pengarahan yang sangat bermanfaat ini. Semoga arahan dan penguatan yang telah diberikan dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh pegawai, khususnya di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Diperdengarkan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Kalau nomor lot, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Hadirin disilakan duduk kembali. Dengan berakhirnya foto bersama tadi, berakhir pula lah rangkaian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad atas pengarahannya, serta kami ucapkan terima kasih pula kepada para hadirin dan undangan atas partisipasinya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.